Halo sedulur kabeh, video ini adalah jawaban untuk kalian yang sering bertanya, kenapa film Korea terus yang diupload, kapan upload film tentang hacker, dan inilah saatnya aku penuhi keinginan kalian. Gamer yang suka jejepangan dan bisa dibilang wibu sudah biasa. Berbeda cerita dengan tokoh utama di film ini yang bernama Lee Hao-ming. Di balik hobi ngegame dan ngewibu, dia adalah seorang hacker profesional dengan julukan Kapten Pirate. Seperti aksinya kali ini, di mana dia membajak ponsel kerumunan orang untuk memperlihatkan wajah seorang penjahat. Dan alhasil, si penjahat itu langsung menjadi bulan-bulanan. Mungkin sampai di sini masih terlihat receh ya. Tetapi tunggu aja, karena nanti dia akan terlibat kejadian yang lebih besar lagi. Kita akan beralih dulu ke seorang hacker lain, yang bernama Qiao Fei, dengan julukan Zebra. Dia juga merupakan hacker profesional, tetapi dia memanfaatkan keahliannya itu untuk berbuat kejahatan. Di sini dia sedang membereskan sebuah kasino online. Untuk meningkatkan kegiatannya di bidang pencucian uang dan transaksi Bitcoin di pasar gelap. Kemudian kita diperlihatkan dengan seseorang bernama Takeshi Mori yang merupakan bos dari Fei. Dia adalah orang yang membayar Fei untuk melakukan suatu misi, termasuk pemberantasan kasino online tadi. Kali ini Fei diberi tugas baru untuk membajak Oasis. I want you to hack Oasis, the Proximil system. Oasis adalah sistem keamanan yang cukup besar karena digunakan oleh banyak orang. Dan nanti seiring berjalannya video kita juga akan ketahui bersama lebih detailnya lagi. Tentunya membajak Oasis bukanlah hal mudah yang bisa dilakukan oleh Fei seorang diri. Di sini dia membutuhkan seorang partner untuk melakukan aksi tersebut. Dan satu-satunya orang yang memenuhi persyaratan adalah Kapten Pirate, seorang yang dulu pernah mengalahkannya dalam sebuah kompetisi hacker kelas dunia. Sebelum lanjut, aku akan perkenalkan dulu seorang wanita yang selalu bersama Fei. Dia bernama So Yi. Suatu ketika, So Yi menyamar sebagai seorang pelajar untuk mendekati dan memasang penyadap kepada Lee. Sehingga Fei dan So Yi bisa mengetahui keberadaan Lee dan memata-matai menggunakan kamera yang terpasang di penyadap tadi. Kembali lagi ke Lee, dia sedang menghadiri sebuah event kumpulan wibu untuk bersenang-senang. Dan di saat yang sama dia bertemu dengan seorang bapak tua yang mencurigakan. Dan ternyata bapak itu adalah seorang polisi bernama Chow. Di sini Lee diberitahu bahwa sesuai info yang beredar, Qiao Fei atau Zebra yang dulu pernah dikalahkannya dalam sebuah kompetisi hacker akan datang ke Shanghai untuk mengajak Lee bekerja sama melakukan aksi kejahatan. Jadi intinya Lee diminta untuk membantu polisi menangkap si Zebra ini. Namun tampaknya Lee masih enggan untuk memberikan bantuan tersebut. Sampai suatu ketika, Lee mendapati dirinya sedang dimata-matai. Bahkan Zebra juga meretas perangkatnya. Hal itu membuatnya berubah pikiran, dan dia memutuskan untuk mau membantu polisi, agar dia juga mendapatkan perlindungan yang penuh. Lalu dia pun mulai menjalani beberapa latihan fisik, karena aksinya nanti tidak hanya dilakukan di balik komputer saja. Sampai suatu hari, di saat Lee sedang berada di rumahnya,
tiba-tiba Suyi muncul dari belakang dan memukulnya sampai tak sadarkan diri. Ternyata ini adalah waktu yang dinantikan, di mana Zebra akan memulai aksinya untuk meretas Oasis. Sementara Lee menerima untuk bekerja sama karena dia sudah diancam. Atau lebih tepatnya, Lee memang sengaja masuk ke dalam aksi kejahatan ini, agar dia bisa mengumpulkan informasi yang nantinya akan dijadikan bukti oleh polisi untuk menangkap Zebra. Beberapa rencana pun mulai mereka susun. Oasis tersimpan di sebuah komputer tanpa jaringan yang berada di dalam sebuah ruangan mainframe. Jadi mereka harus menerobos masuk untuk meretas Oasis. Tetapi untuk masuk ke ruangan tersebut bukanlah hal yang mudah, karena Oasis itu sendiri dilindungi oleh sistem keamanan yang sangat ketat. Di samping itu, Lee juga selalu memberikan laporan kepada Pak Polisi Chow. Di sini Lee diyakinkan bahwa dia akan selalu dalam perlindungan polisi. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam aksi mereka ini. Di sini Suyi dan Fei menyamar sebagai orang dari pihak perusahaan keamanan untuk mengakses ruang mesin Oasis dan melakukan uji coba. Dengan beberapa sabotase dan pemalsuan izin dari pemilik Oasis yaitu Park Shin-ri, akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam gedung Oasis. Tetapi, sebelum mereka masuk ke dalam ruangan mainframe, mereka harus melewati sebuah lorong yang dipenuhi medan magnetik, sehingga perangkat keras apapun tidak bisa dibawa masuk. Jadi mereka mengakalinya dengan walkie-talkie kuno, untuk tetap bisa berkomunikasi dengan Lee yang ada di luar. Dengan dibantu Lee dari luar, singkat cerita Oasis berhasil diretas. Kita beralih dulu ke pemilik Oasis yang bernama Park Shin-ri. Tampak dia sedang mengadakan konferensi pers terkait peluncuran Oasis versi terbaru yaitu 2.0. Dan pada versi terbaru ini, Oasis bukan lagi sistem keamanan biasa, karena kini juga bisa digunakan untuk mengoperasikan sistem transportasi umum, seperti lalu lintas udara dan lalu lintas kereta api. Tetapi tak lama kemudian, Park Shin-ri mendapatkan info bahwa Oasis miliknya berhasil diretas. Dan tiba-tiba Fei muncul untuk membeli Oasis dengan harga 10 juta dolar. Padahal harga aslinya bisa mencapai miliaran dolar. Do you know how many billions it's worth? Jelas saja Park menolak tawaran tersebut, tetapi karena dia diancam dan tidak punya pilihan lain, akhirnya dia pun menyetujuinya. Mungkin beberapa dari kalian penasaran, ancaman apa yang diberikan oleh Zebra kepada Park? Yaitu di sini Zebra mengetahui bahwa Park mendanai Oasisnya dengan uang hasil meretas sebuah bank Swiss. Tentunya apabila berita itu tersebar luas, maka bisa saja Park akan ditangkap polisi. Kemudian Park kembali ke panggung, dan disinilah Oasis diserahkan kepada pemiliknya yang baru. Mr. Takeshimura. It will be more useful in my hands. I don't want anyone else to waste its possibility. Beralih ke tempat lain, tampak Lee, Fei, dan Suyi mempunyai hubungan yang semakin dekat. Mereka makan bersama bahkan merayakan ulang tahun Lee. Tetapi suatu ketika Fei mendapati sesuatu yang janggal setelah mendengar berita bahwa Park Shin-ri meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dan dia yakin bahwa Takeshi Mori adalah dalang di balik kejadian itu. Kemudian di suatu malam, Fei menyuruh Lee untuk pergi dan segera pulang ke tempat asalnya. Dikarenakan Fei menyadari kondisi akan menjadi semakin sulit dan berbahaya. Namun tak lama kemudian, Mori datang ke tempat itu dan dia kembali memberikan tugas, yaitu untuk memata-matai serta mencuri privasi pengguna Oasis. Mau tidak mau, Lee dan Fei menyetujuinya, karena ternyata Suyi sudah diculik oleh Mori dan mereka ingin menyelamatkannya. Singkat cerita, tugas itu berhasil diselesaikan, tetapi Suyi tidak dibebaskan begitu saja. Dan di sini terjadilah pertarungan di antara mereka.
Singkat cerita, Lee dan kawan-kawan bisa memenangkan pertarungan, lalu mereka bergegas mengejar Mori. Saat kabur dengan mobil curian, Lee mendapati oasis yang sedang dalam update oleh Mori, dan tentunya update itu akan berdampak buruk. Namun sebelum membahas update itu lebih lanjut, di sini ada kebenaran yang diungkap oleh Faye. Ternyata Faye bekerja untuk polisi Eropa di unit khusus cybercrime. Selama ini dia telah masuk ke jaringan kejahatan Mori untuk bisa mencari informasi lalu menangkapnya. Jadi selama ini Faye sebenarnya hanya menyamar sebagai penjahat. Pak Polisi Chow juga sudah tahu kebenaran itu. Namun Lee sengaja dibohongi agar penyamaran dari Faye bisa berjalan dengan sempurna. Setelah mengetahui hal tersebut, Soyi merasa sangat marah karena dia sudah dibohongi. Lalu dia memutuskan untuk tidak mau ikut campur lagi. Jadi update Oasis dilakukan untuk bisa mensabotase para penggunanya. Di sini Mori membajak sistem jalur penerbangan pesawat yang ditumpangi oleh 4 CEO perusahaan besar Eropa. Lalu dia akan menculik 4 CEO tersebut setelah mendarat. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan nilai euro, dan dia akan memanfaatkan itu untuk mendapatkan kekayaan yang instan. Kita beralih ke sisi Lee dan Faye yang berada di ruangan mainframe Oasis. Di sini Lee mendapati bahwa Mori telah menghapus satu rekaman transfer penerbangan. Dan sangat disayangkan, kekacauan ini hanya bisa dihentikan melalui ponsel Mori yang memegang kendali. Kemudian Lee melacak keberadaan Mori lalu bergegas untuk menangkapnya. Sementara, Mori yang merasa tidak aman lalu mencoba untuk kabur. Di saat yang sama, Faye dan Lee dikejar oleh anak buah Mori yang sebut saja Tony. Untunglah Soyi datang untuk menolong. Dan akhirnya Tony bisa dilumpuhkan. Pengejaran mereka pun menemukan titik terang setelah berhasil menemukan mobil yang ditumpangi oleh Mori. Awalnya Lee dan kawan-kawan bisa menguasai keadaan setelah mobil Mori mengalami kecelakaan. Namun sangat disayangkan, di sini Soyi menerima tembakan yang membuatnya tewas di tempat. Jelas hal ini membuat Faye dan Lee syok berat, terutama Faye sebagai kekasihnya. Dan keadaan juga semakin memburuk, karena pesawat yang ditumpangi oleh para CEO tadi mulai kehabisan bahan bakar. Kalau tidak segera mendarat, maka bisa saja mereka mengalami kecelakaan. Dengan emosional yang campur aduk, Faye dan Lee kembali mengejar Mori. Sampai akhirnya Mori bisa dikalahkan setelah menerima tembakan dari pistolnya sendiri. Dan syukurlah, Lee bisa mengakses ponsel milik Mori untuk menghentikan kekacauan yang sudah terjadi. Film pun berakhir. Dan kabar baiknya adalah Mori terbunuh dan orang-orang selamat dari ulah jahatnya. Kecuali satu orang.